Dan juga nggak cuma itu aja, ada nih tempat isolasi ataupun tempat khusus untuk para napi-napi yang akan dieksekusi mati. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga terkonspirasi. Selamat datang buat kalian yang baru aja nih mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus banget upload videonya tiap hari. Gimana nih aktivitas kalian di bulan Maret ini? Apakah tentram-tentram aja, aman-aman aja, atau kalian mengalami hal-hal ataupun kejadian-kejadian yang gak terduga yang mungkin itu merupakan kisah-kisah mistis? Kalaupun emang kalian mengalami kejadian-kejadian tersebut di bulan Maret ini, kalian bisa dong cerita ke aku dengan cara komen di bawah ya. BTW kalian tahu gak sih Nusa Kambangan? Ya, Nusa Kambangan merupakan salah satu pulau yang terletak di Jawa Tengah. Nah, Pulau Nusa Kambangan sendiri itu terkenal dengan julukan Pulau Alcatraz atau Pulau Kematian. Hah, kok bisa sih dijuluki dengan Pulau Kematian? Karena emang banyak banget tahanan yang ada di Pulau Nusa Kambangan meninggal ataupun mati karena dieksekusi. Dan gak cuma karena dieksekusi mati aja, tetapi juga terkena ataupun tertular berbagai penyakit, salah satunya penyakit malaria. Jadi lapas ataupun penjara Nusa Kambangan ini merupakan salah satu penjara yang ada di Indonesia yang cukup ditakuti dan terkesan menyeramkan serta kayak minim gitu dengan keramaian dengan adanya aktivitas-aktivitas penduduk yang biasanya kita rasakan ataupun kita lihat. Nah, para tahanan-tahanan yang masuk ke dalam penjara Nusa Kambangan ini sendiri itu hanyalah para tahanan-tahanan yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi atau bisa dikatakan dengan penjahat kelas kakap. Dan penjara Nusa Kambangan ini sendiri sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi kayak umurnya itu udah tua juga ya, udah tua banget malah. Kemudian tingkat keamanan yang ada di penjara Nusa Kambangan ini bisa dikatakan cukup tinggi karena dibanding dengan penjara ataupun lapas-lapas yang ada di berbagai Indonesia ini sendiri, itu tuh kayak Nusa Kambangan ini itu tuh penjaranya tingkat keamanannya itu lebih ekstrim dan sangat ketat. Jadi kayak gak heran gitu lah kalau misalnya ada di penjara Nusa Kambangan ini, di setiap sudut-sudutnya itu tuh terdapat beberapa petugas keamanan yang bersenjatakan lengkap. Dan juga nggak cuma itu aja, ada nih tempat isolasi ataupun tempat khusus untuk para napi-napi yang akan dieksekusi mati. Di Nusa Kambangan juga terdapat salah satu bukit yang terkenal dengan julukan Bukit Nirbaya, di mana bukit tersebut menjadi saksi bisu akhir para napi-napi sebelum dieksekusi. Karena emang bukit tersebut menjadi tempat para napi untuk dieksekusi mati. Kalau kalian bertanya-tanya nih, emang para napi ataupun para tahanan itu gak pernah mencoba untuk melarikan diri ataupun kabur ya? Pernah, terbukti nih, ada beberapa tahanan yang mencoba untuk melarikan diri dari penjara tersebut, tapi itu tuh gagal. Karena apa? Kalau misal kalian nih ya, untuk mencoba kabur itu sama aja kalian menjemput ajal kalian dengan cepat. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena selain dikelilingi oleh lautan yang cukup dalam, juga kalian harus melewati hutan yang bisa dikatakan sangat luas dan juga masih tergolong asli, di mana di dalamnya masih terdapat hewan-hewan buas yang berkeliaran seperti macan tutul, ular-ular berbisa, dan juga sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian kabur nih, ya kalian minimal lah ketemu sama hewan-hewan buas tersebut. Dan banyak banget nih mengenai kisah-kisah horor ataupun kisah-kisah misterius yang beredar di masyarakat mengenai penjara Nusa Kambangan, salah satunya kisah Basukur. Dan ada pun nih salah satu kisah yang terkenal di telinga-telinga masyarakat, yakni kisah sepasang suami istri yang melihat penampakan Basukur. Jadi pada waktu itu ada sepasang suami istri yang
tinggal di Pulau Nusa Kambangan, namun mereka itu merupakan penduduk ilegal. Nah, si pria ini itu tuh tinggal mengajak istrinya di Pulau Nusa Kambangan karena mereka ini ingin membuka lahan karet di sana. Singkat cerita, pada hari itu si suaminya ini itu tuh sedang pergi ke lahan karet untuk menyadap karet-karet yang ada di pepohonannya. Nah, tanpa sadar karena keasikan yang akan nyadap karet, sampai-sampai tuh hari udah mau menjelang malam. Akhirnya istrinya yang sedang ada di rumah itu tuh nelpon lah kepada suaminya, ngasih tahu, "Pak, kok belum pulang sih? Ini udah mau malam loh." Terus bapaknya bilang, "Iya, sebentar lagi Bu, nanggung, ini udah mau selesai." Terus istrinya bilang lagi tuh kayaknya, istri ini ngomel gitu lah, bilang kalau misalnya, "Ayo toh Pak pulang, soalnya kan ini udah mau mulai malam. Kebiasaan nih Bapak kalau misalnya lagi nyadap karet, Bapak ini buka waktu." Terus si suaminya lagi bilang, iya Bu, sebentar ini nanggung, kurang 2 lagi." Jadi pada saat itu langsung ditutup teleponnya oleh sang suami. Udahnya nih, si pria tersebut itu kembali melanjutkan untuk menyadat karet-karet yang ada di sana. Nah, ketika dirinya ini lagi asik, lagi sibuk menyadat karet yang ada di sana, tiba-tiba ponselnya ini kembali berderi. Awalnya si suaminya ini itu tuh nggak menghiraukan gitu, kayak dia mikir paling istrinya lagi mau ngomel gitu ya kan. Cuman itu kembali lagi gitu loh, handphonenya berdering-dering karena dia merasa risih, kesel gitu kan. Akhirnya dia ngangkat sambil kayak dengan nada yang cukup tinggi dan marah-marah, "Ada apa sih Bu?" "Iya, ini bentar lagi pulang." Cuman di telepon tersebut itu nggak terdengar suara istrinya sama sekali atau nggak mengatakan satu kata pun. Karena kebingungan ya kan, akhirnya si pria ini mengatakan, Bu, iya bentar lagi dia pulang." Tetap nggak ada suara. Tiba-tiba di teleponnya tersebut terdengar adanya suara pria yang menyebutkan namanya itu dengan nada yang halus samar-samar. Nah, karena merasa kaget dong, terus dia matikan. Pas dicek di log panggilan ya kan, itu nggak ada nomor ataupun nggak ada panggilan terakhir yang masuk. Jadi panggilan terakhir yang masuk itu hanyalah istrinya yang udah mau sore hari, yang mau menjelang malam itu. Nah, pada saat itu dirinya kan ada di tengah-tengah hutan ya kan, berusaha nggak mikir yang macem-macem, berusaha mikir positif thinking. Akhirnya diri ini berusaha lah kayak memberanikan diri dan terus kembali melanjutkan untuk menyadap karet. Oh ya, di sana si pria ini hanya bermodalkan satu lampu senter untuk penerangan, padahal kalian ngerti gak sih di hutan itu kan benar-benar gelap. Dia hanya bermodalkan satu lampu senter aja. Nah, pada saat diri ini berusaha untuk melanjutkan perjalanan menuju pohon karet selanjutnya, tiba-tiba dirinya ini kaget lagi ketika melihat pohon karetnya itu seperti sudah ada yang ngerjain gitu lah intinya, dimana di dalam mangkok karet tersebut itu sudah tersedia karet yang udah seperti sudah dikelentek ataupun sudah dikerjakan. Nah, si pria ini mikir gitu loh, kalau misalnya emang ada pencuri di pohon karetnya, seharusnya mangkok yang ada di dalam pohon tersebut itu udah habis, udah ludes, tetapi ini masih utuh seperti sedang ada yang mengerjakan. Ketika dia udah ngambil dengan mangkok yang sudah tersedia karet-karet, dimasukkanlah ke dalam satu bungkusan karung gitu kan. Akhirnya dia melanjutkanlah itu ke pohon selanjutnya. Pas di pohon selanjutnya, dirinya ini juga melihat bahwasannya hal yang sama, di mana di dalam batuk ataupun mangkuk yang sudah disediakan itu terdapat karet yang seperti sudah dikerjakan. Wah, dirinya udah merasa kayak nggak beres gitu, karena dirinya ini udah inget banget bahwasannya pohon-pohon ataupun kedua pohon yang dia hampiri barusan ini itu bener sama sekali belum ia kerjakan sama sekali. Udahnya dia nih udah kayak ngerasa kayak merinding gitu ya kan, apalagi dia udah ngerasa udah larut malam banget. Akhirnya dia buru-buru tuh ngambil karet-karet yang ada di dalam batu kelapa itu. Pas dirinya ini melanjutkan ke pohon selanjutnya, dirinya ini shock ketika ada melihat satu orang yang berdiri melakukan pekerjaan menyadat karet, di mana pria tersebut tanpa kepala, jadi dalam keadaan kayak cuma leher ke bawah, dan banyak banget cucuran-cucuran darah segar yang mengalir di pria tersebut. Dan ketika melihat penampakan tersebut, si pria ini itu kan langsung kayak langsung jatuh lemas, kaget, merinding, dan dia tahu bahwasanya dia ini bertemu dengan penampakan hantu Mbah Sukun yang konon katanya
hantu penampakan Basukur ini meninggal karena dipenggal kepalanya, yang merupakan Basukur ini merupakan salah satu napi yang di sana yang mencoba kabur namun sayangnya tertangkap. Karena melihat penampakan Basukur tersebut, dirinya udah berusaha mencoba untuk kabur ya kan, lari untuk menuju pulang. Cuman diri ini hanya seperti mengelilingi pohon-pohon yang sama. Akhirnya dia berhenti lagi untuk kayak bersender di salah satu pohon karet yang di sana karena aku capek ngos-ngosan ya kan. Cuman lagi-lagi ketika dirinya udah merasa kayak agak tenang sedikit pas berusaha beranjak berdiri, di hadapannya itu ada lagi penampakan Basukur tanpa kepala yang lagi-lagi itu tuh udah berceceran darah-darah segar yang mengalir. Nah karena udah jatuh lemas ya kan, udah kayak gak berdaya, udah mau lari pun udah ngos-ngosan banget. Akhirnya si pria ini tuh kayak mohon ampun gitu, minta maaf gitu loh kepada Basukur, kayak dia diizinin pulang lah, intinya jangan ganggu gitu lah. Terus Basukur ini tuh kayak apa ya, seperti memberi isyarat gitu ya kan kepada si pria ini, memberi isyarat bahasanya kayak diri ini nggak boleh gitu loh melakukan aktivitas di dalam hutan sendirian, apalagi ya kan itu udah menjelang hari-hari malam, itu kayak nggak boleh sama sekali. Kayak kalau udah waktunya pulang ya pulang meskipun pekerjaannya belum selesai. Dan Basukur ini kayak memberi isyarat juga untuk para napi-napi yang ada di Nusa Kambangan ini untuk kayak jangan berani sekali-sekali untuk mencoba kabur gitu loh, apalagi masuk ke dalam hutan, karena apabila para napi-napi tersebut akan kabur dan bertemu dengan Basukur, dan Basukur ini akan memberikan jalan yang sesat. Oke teman-teman, itu tadi merupakan salah satu kisah menyeramkan yang ada di Pulau Nusa Kambangan, tepatnya di penjara Nusa Kambangan. Gimana nih, apakah kalian tahu sebelumnya dengan cerita ini, atau apakah kalian setelah mendengarkan kisah aku ini, apakah kalian baru tahu mengenai kisah penjara Nusa Kambangan ini? Dan apakah kalian tertarik? Kalau kalian tertarik, jangan lupa klik like dan juga jangan lupa komen di bawah untuk video-video aku selanjutnya yang bikin kalian akan tertarik.